sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan hendak mendengar kisah Supratman. Salam sapa saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Alia Nurul Faiha dengan NIM 2002829 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel jurnal ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Online Akibat COVID-19. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Adanya wabah coronavirus atau COVID-19 yang mudah menyebar menyebabkan pemerintah mengeluarkan keputusan. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran online dengan harapan dapat memutus rantai penularan COVID-19. Pembelajaran online dilakukan melalui teknologi, di mana kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka. Pada pembelajaran online, banyak siswa yang menjadi kurang aktif dan merasa jenuh dalam belajar. Apabila seorang siswa mengalami kejenuhan, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil belajar yang diperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online. Adapun kata kunci yang saya gunakan adalah upaya, motivasi, belajar, COVID-19, dan pembelajaran online. Penyakit COVID-19 yang menyerang dunia pada awal tahun 2020 disebabkan oleh sebuah virus bernama coronavirus. Penyakit ini menjadi wabah yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. COVID-19 merupakan penyakit yang mudah menular melalui batuk atau nafas yang dikeluarkan oleh penderita penyakit ini. Penularan yang sangat cepat mengakibatkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi. Berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak, melakukan isolasi di rumah, serta menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai bentuk pencegahan wabah COVID-19. Dalam rangka menerapkan pembatasan sosial ini, pemerintah membatasi kegiatan di luar rumah. Salah satunya adalah menetapkan pembelajaran agar dilakukan melalui pembelajaran online. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet yang dilakukan melalui jarak jauh tanpa adanya kegiatan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran online, peserta didik menjadi kurang aktif, bahkan kehilangan motivasi untuk belajar. Hilangnya motivasi siswa ini dapat menyebabkan rendahnya prestasi yang diraih siswa. Oleh karena itu, dalam artikel yang saya buat dibahas mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat COVID-19. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan. Pembelajaran online merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui sistem tersebut, siswa bisa belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Materi pembelajaran dalam pembelajaran online lebih bervariasi, misalnya dalam bentuk visual, audio, dan gerak. Secara umum, pembelajaran online memiliki perbedaan dengan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran online menekankan ketelitian siswa dalam menerima informasi yang diberikan secara online. Dampak positif pembelajaran online yaitu interaksi antara pengajar dengan siswa lebih meningkat. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dapat menjangkau siswa dengan cakupan luas, mempermudah menyimpan dan menyempurnakan pembelajaran, serta dapat membangun komunitas. Pembelajaran online melibatkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama, strategi pembelajaran, seperti kolaborasi, refleksi, permainan,
peran, eksplorasi, dan lain-lain. Yang kedua, model pendidikan, seperti pendidikan terbuka, fleksibel, terdistribusi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, teknologi pembelajaran, seperti perangkat komunikasi, perangkat multimedia, course management system, asinkronus dan sinkronus, dan lain-lain. Motivasi belajar merupakan penggerak dalam diri seseorang yang membuat tertarik untuk belajar lebih baik. Motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Kurangnya motivasi belajar dapat menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan membuat prestasi belajar siswa menurun. Ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah diantaranya adalah tidak antusias dalam belajar, sering membolos, cepat bosan, mengantuk, dan pasif. Beberapa indikator yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya ketekunan dalam belajar, minat dan ketajaman perhatian, ulet, kemandirian, keinginan berhasil, dan pujian atau penghargaan. Untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar siswa yang rendah, maka diperlukan beberapa upaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Guru merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran online. Guru adalah faktor penentu kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode belajar yang tepat akan mempermudah dalam pencapaian tujuan belajar. Pemilihan metode belajar yang tepat juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga akan melahirkan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas belajar dapat menentukan motivasi belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang mendukung, diantaranya internet, komputer, maupun gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik dapat memaksimalkan proses penyampaian materi pada pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan penggunaan media. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan melalui pemanfaatan media yang digunakan. Penggunaan media yang menarik akan membuat siswa tertarik pada pembelajaran. Guru bisa membuat atau menggunakan berbagai media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Contohnya, penggunaan PowerPoint yang menarik, membuat bagan yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan evaluasi dapat mengukur keefektifan dalam pembelajaran. Jika pembelajaran dirasa kurang efektif, maka pengajar dapat memodifikasi sistem pembelajaran agar sesuai dengan siswa. Pembelajaran online merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran online, diperlukan motivasi dari setiap siswa. Banyak siswa yang menurun motivasinya selama proses pembelajaran online. Motivasi belajar sendiri adalah penggerak yang ada di dalam diri seseorang yang membuatnya tertarik untuk belajar secara berangsur-angsur lebih baik. Kurangnya motivasi dapat menyebabkan kurang tercapainya keberhasilan dalam belajar, sehingga dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi keberhasilan siswa tersebut. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online. Beberapa upaya tersebut diantaranya, yang pertama, dengan cara meningkatkan kualitas guru, yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat, yang ketiga, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, yang keempat, memanfaatkan penggunaan media, dan yang kelima, dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Bersilaturahmi di hari raya, jangan lupa menjaga kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah,
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.